Kalau dari sisi haji, saya nggak banyak komentar. Tadi sudah banyak diulas urusan Garuda berkaitan dengan haji. Sayangnya Torik sudah haji sejak usia 2 bulan, Pak. yang ikuti medsos tahu ya. Torik sejak 2 bulan haji. Ini kan kesempatan nih yang bisa dimasuki sama Garuda, entah Garuda ataupun City lah, kalau saya bicara Garuda Group lah, untuk bisa berkolaborasi dengan acara-acara olahraga, karena potensi marketnya saya rasa besar ini, Pak. Dan memang saya cukup sering menyuarakan juga berkaitan dengan sport tourism ini. Jadi siapa tahu bisa menjadi potensi baru yang bisa digalang oleh Garuda Indonesia. Kira-kira itu Pak Irfan beserta seluruh jajaran, mudah-mudahan di bawah kepemimpinan panjenengan bisa ya jauh lebih baik lah penerbangan milik negara. Ya, tinggal Garuda Group, yang lainnya udah KO, Pak. Kira-kira itu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang berarti masuk ke meja pimpinan ya, Pak Sarmuji. Terima kasih Pak Martin, Pak Dirut dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati. Urusan Garuda itu sebenarnya sekarang tugasnya menjadi bertambah, Pak. Dulu kita mengenal Garuda itu ya sebagai pembawa bendera lah, gitu. Sebagai pembawa bendera tentu ini adalah pesawat resmi Indonesia yang beroperasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tetapi tugasnya sekarang itu menurut saya bertambah, Pak Dirut. Bukan hanya menjadi simbol negara pembawa bendera saja, tapi tugas tambahannya tidak kalah berat, yaitu membuat persaingan bisnis di dunia penerbangan menjadi lebih sehat. Karena sekarang sudah tidak sehat sama sekali. Terlalu besar monopoli penerbangan kita oleh satu grup swasta Indonesia. Dan kalau terlalu besar, konsumen tentu saja sangat dirugikan, tidak punya pilihan. Kalau mau terbang pakai pesawat saya sudah, kalau enggak ya sudah. Mau telat berapa jam pun ya sudah, kalau enggak mau ya cari yang lain. Sementara yang lain pilihannya menjadi sangat terbatas. Karena itu saya berharap, ini sayangnya anak perusahaan Citylink-nya enggak ada sayangnya. Saya berharap bangsa yang dipilih oleh kebanyakan orang, Garuda bisa lebih kuat bermain di sana. Bangsa yang lebih banyak disukai orang ya bangsa sebenarnya penerbangan yang low cost. Saya terus terang, kalau tadi loyal Pak Darmadi, saya agak kurang loyal akhir-akhir ini pada Garuda. Bukan karena apa-apa, karena saya seringnya berangkat dari Halim, Pak. Jadi Halim nggak ada Garuda saya. Tetapi saya masih pilihan, kalau nggak ada Halim, ya pilihannya ya kalau nggak Citylink ya Batik. Masih ada alternatif Citylink di sana. Saya berharap itu bisa diperkuat oleh Garuda Group. Karena Citylink yang menjadi anak perusahaan Garuda ini, menurut saya dari kacamata saya, yang setiap minggu pasti terbang, hampir nggak pernah saya tidak terbang dalam setiap minggu. Saya terbang rata-rata 4 kali lah dalam setiap minggu. Saya bisa merasakan kenyamanan naik Citylink dibandingkan naik mode transportasi penerbangan yang lain yang sejenis itu. Dan menurut saya ini bukan hanya saya, pasti bukan hanya saya. Selambat-lambatnya Citylink delay itu tidak pernah delay melebihi sebelah, Pak. Jadi Citylink punya brand yang cukup kuat di situ, punya nama yang cukup baik di situ. Kalau itu bisa kita perkuat, bukan hanya keuangan Garudanya saja yang sehat, kita bisa lebih kuat di situ dan mendapatkan revenue dari situ. Tetapi masyarakat juga tertolong, punya opsi yang lain yang opsinya itu lebih baik. Itu barangkali dari sisi pasar. Saya berharap betul kalau dari sisi haji
Saya nggak banyak komentar, tadi sudah banyak diulas urusan Garuda berkaitan dengan haji. Sayangnya Torik sudah haji sejak usia 2 bulan, Pak. yang ikuti medsos tahu ya. Torik sejak 2 bulan haji. Tetapi saya perlu ingatkan, memang dunia penerbangan ini dunia yang sangat spesifik ya. Kalau kita melakukan hal yang benar 100 kali nggak diingat, Pak. Tapi kalau Garuda terus ada crash sedikit saja, nggak sampai kecelakaan lah itu. Ya kayak kemarin ada percikan api itu akan diingat lama sekali ingatannya. Karena itu memang nggak salah, itu penting sekali dalam dunia penerbangan seperti Garuda ini. Karena kalau terjadi sesuatu sekecil apapun itu akan diingat oleh orang. Sebanyak apapun kebaikannya mungkin nggak diingat. Karena itu perlunya menancapkan branding kan di situ supaya yang diingat itu yang baik-baik terus. Kalaupun ada sedikit-sedikit kesalahan ya dimaafkan karena kuatnya pelayanan kita pada kebaikan-kebaikan sebelumnya. Tetapi penekanan saya terutama tadi bagaimana Garuda bisa berperan untuk menyehatkan dunia penerbangan kita masuk dalam segmen kebanyakan orang. Terima kasih Pak Martin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.